Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang konsep dasar dan implementasi penelusuran kontak erat. Materi ini akan dibawakan oleh Kepala Subdit Surveillance, itu Dr. Hewan Endang Murni MKes. Pada Ibu, Bu Endang, apakah sudah bergabung dengan kami di sini? Makasih Mas Baim. Ya, Bu. Ya, Bu. Selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Baiklah Bapak, teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mas Dalina ya, bagaimana nanti mekanisme kerja dari teman-teman yang direkrut ya menjadi tenaga bantuan ataupun sukarelawan untuk melakukan kegiatan tracing kontak, dan bagaimana memang tracing ini adalah salah satu kunci utama ya dari pemutusan untuk kita bisa memutuskan rantai penularan dari COVID-19. Harapannya pandemi ini akan bisa kita selesaikan, kita tanggulangi sehingga kita bisa fokus kepada beberapa permasalahan-permasalahan kesehatan yang lain yang sampai sekarang pun juga masih belum selesai gitu, teman-teman sekalian. Dan ini ada beberapa slide sebetulnya yang mengingatkan kembali kepada kita semua apa saja kegiatan mengenai kontak tracing yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Lanjut saja. Ini slide ini sebenarnya supaya kita satu pemahaman dulu gitu ya mengenai bagaimana sebetulnya penyakit yang ditimbulkan oleh ataupun penyakit COVID-19 ini, infeksi dari SARS-CoV-2 ini, bagaimana sifatnya dan bagaimana juga perjalanannya atau epidemiologi dari penyakit tersebut. Jadi memang pada saat ini kita masih kepada sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh WHO dan juga beberapa dari jurnal-jurnal yang lain. Jadi kita masih mempunyai pemahaman yang sama bahwa COVID-19 ini ditularkan melalui droplet, ya, melalui droplet atau percikan udara. Kemudian masa inkubasi yang dimiliki oleh penyakit ini adalah 2-14 hari. Panjang ya waktu inkubasinya, tetapi sebetulnya kalau kita bisa ambil rata-ratanya sekitar 5 hari. Kemudian penyebabnya virus ya, karena virus itu pasti sebetulnya dia mudah mati ya dengan sinar ultraviolet, tetapi memang pada tempat-tempat tertentu ya, permukaan-permukaan benda tertentu yang memang sering ya disentuh oleh banyak orang, sehingga itu berpotensi juga untuk menimbulkan penularan secara tidak langsung, sehingga upaya pencegahannya pun kita sesuaikan dengan epidemiologi penyakit ini. Nah, ini mengapa kita ulang kembali mengapa perlu 14 hari tersebut, karena ini nanti adalah teman-teman melihat dari epidemiologinya ini untuk menentukan berapa lama pemantauan karantina maupun isolasi itu dilaksanakan. Ya, jadi intinya penyakit ini tadi setelah inkubasinya 1 minggu, kemudian setelah muncul gejalanya macam-macam ya saat ini, gejala-gejala pada saluran pernapasan dan juga ada diare saat ini, sehingga ada beberapa klinisi yang memberikan julukan kalau COVID-19 ini adalah penyakit dengan 1000 wajah gitu ya, karena sangat bervariasi gejala-gejala yang ditimbulkannya. Kemudian dari gejala-gejala yang sudah tampak ini nanti ternyata ada beberapa dan mungkin sebagian besar malah setelah terinfeksi tetapi tidak menimbulkan gejala, sehingga kita sebut sebagai asimptomatik ya. Sehingga ada beberapa yang menimbulkan gejala, kemudian ada beberapa yang tidak menimbulkan gejala sama sekali, meskipun apabila kita lakukan pemeriksaan terdapat virus ya, SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Lanjut. Nah, ini beberapa menggambarkan teman-teman sekalian ya, dari indeks 1 kasus confirm apabila sudah ditemukan, kemudian jika tidak dilakukan pelacakan kontak ya, untuk kontak tracing ya, pelacakan kontak, penemuan kasus baru ataupun penemuan kontak erat, pengawasan terhadap kontak eratnya, ini akan divisualisasikan seperti gambar di monitor ini ya.
Jadi dari 1 indeks case bisa meluas menjadi 3, mungkin ini minimal juga ya, ini kan rata-rata, minimal saja 3 kasus yang lain, kemudian dari 3 kasus yang lain menularkan kembali ke orang-orang yang lain, sehingga grafiknya ini akan menjadi sangat langsung naik ya, dan menimbulkan penambahan kasus yang cukup signifikan ya. Sehingga mengapa tadi ya kegiatan kontak tracing ini adalah menjadi kegiatan yang sangat penting, sehingga setiap ada kasus confirm yang teridentifikasi harus segera dilakukan pelacakan kontak tadi untuk kita bisa menemukan kasus suspek baru atau juga pengawasan terhadap kontak erat. Nah, inilah sebetulnya yang memang kunci utama kita, seperti tadi dikatakan oleh Bu Mas Dalina, kunci utama kita untuk kita segera menuntaskan COVID-19 ini di negara kita. Lanjut. Kemudian apakah ini hal baru? Sebetulnya tidak ya, karena penyakit-penyakit menular langsung ataupun penyakit yang tular vektor juga ini selalu kita apabila terjadi kejadian luar biasa, selalu hal utama yang dilakukan oleh teman-teman adalah bagaimana kita melakukan penyelidikan epidemiologi. Untuk salah satu kegiatannya adalah untuk mencari kasus baru yang lain atau penularan yang terjadi diakibatkan dari indeks yang ditemukan tersebut. Misalnya untuk difteri, misalnya ya, itu kita begitu ada suspek difteri, kita harus langsung melakukan pelacakan terhadap lingkungannya di tempat orang tersebut terdeteksi untuk mencari kasus tambahan yang lain. Dan bagaimana dengan kontak eratnya tergantung dari penyakitnya ya, manajemen terhadap kontak eratnya saja disesuaikan dengan masing-masing dari penyakitnya. Kalau difteri berarti kan harus ada pemberian profilaksis gitu ya. Nah, untuk COVID-19 ini berarti harus dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu yang disebut sebagai karantina untuk yang sehat dan isolasi untuk yang ada gejalanya. Kemudian tentu saja kegiatan ini membutuhkan banyak sekali sumber daya, karena COVID-19 seperti tadi ya, penularannya pada slide sebelumnya tadi berdasarkan melalui droplet dan kemudian sangat mudah menular kepada orang yang lain, dan berarti satu kasus bisa menjadi sekian kasus, bisa menjadi sekian kasus signifikan, sehingga memerlukan banyak sekali sumber daya. Salah satunya adalah SDM ya, sumber daya manusia, dan teman-teman puskesmas yang saat ini memang mendapatkan bantuan ya, tenaga sukarelawan untuk melakukan kegiatan kontak tracing atau disebut tracer ya, itu memang memiliki kasus yang banyak, sehingga kami yakin sekali teman-teman di puskesmas sangat memerlukan tenaga tambahan untuk melakukan kegiatan ini, karena satu kasus confirm COVID-19 ini mungkin memerlukan waktu lebih dari 1 hari untuk melakukan penelusuran terhadap semua kasus kontak eratnya, sehingga perlu tenaga yang banyak, perlu saja menghabiskan waktu juga, karena mungkin tadi ya lebih dari 1 hari melakukan penelusuran kontak terhadap satu kasus confirm, padahal nanti besoknya sudah disusul dengan kasus confirm baru lagi dan seterusnya. Kemudian tentu saja membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit. Mengapa tadi sebetulnya ini kalau menurut saya ini beruntung ya, 51 kabupaten kota dan 1.612 puskesmas yang akan mendapatkan tenaga tambahan. Ini beruntung sekali karena Bapak Ibu bisa langsung menemukan kasus suspek maupun kontak eratnya dan bisa melakukan pembatasan, sehingga tadi ya kita bisa melaksanakan upaya pemutusan rantai penularan. Ya, berbeda dengan kabupaten yang lain yang harus berjuang sendiri gitu ya untuk melakukan kegiatan ini, sehingga kegiatan yang sudah disupport ini mohon untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh teman-teman semuanya. Lanjut. Ini prinsip utamanya, jadi intinya adalah kita mencari sebanyak-banyaknya dan mengidentifikasi yang disebut sebagai kontak erat, dan kemudian didata satu persatu by name, by address, umurnya dan sebagainya. Kemudian yang terpenting adalah nomor 3 ini, bagaimana kita melakukan pemantauan terhadap upaya pembatasan terhadap orang yang dikategorikan sebagai kontak erat dengan kalau tidak bergejala dengan karantina, yang bergejala dengan isolasi tadi ya. Intinya sudah ada SOP-nya untuk isolasi seperti apa, isolasi mandiri seperti apa, isolasi di rumah sakit seperti apa, kemudian karantina mandiri juga seperti apa. Nah,
pemantauan day per day ya, per hari selama dilakukan kegiatan tersebut. Nah, itu menjadi kunci utama juga untuk kita bisa sukses dalam melakukan kegiatan karantina ini. Sehingga mengapa tadi kembali lagi ya teman-teman sekalian ini dihadirkan di Bapak untuk membantu 51 kabupaten kota tersebut untuk melakukan kegiatan ini agar bisa dilakukan semaksimal mungkin. Lanjut. Siap. Lanjut. Nah, ini kegiatan tadi ya yang dilakukan. Jadi teman-teman untuk melakukan kegiatan ini kita tidak bisa bekerja sendiri ya, teman-teman dari Puskesmas. Itu sangat memerlukan pelibatan langsung dan dukungan dari masyarakat yang lain, sehingga nanti di dalam kegiatan tracing kontak ini atau tracer akan ada juga ya, akan ditemani juga oleh kader yang ada di masyarakat, itu RT atau siapa yang ada di wilayah tersebut yang menjadi anggota dari gugus tugas atau satgas di daerah. Karena setiap daerah di setiap kabupaten itu sepertinya saat ini sudah mempunyai yang namanya macam-macam ya, ada desa siaga, kelurahan tangguh siaga COVID, macam-macam lah itu ya namanya, tapi di situ pasti akan ada anggotanya yang akan menjadi membantu teman-teman tracer dalam melakukan kegiatan di lapangan. Pada saat menemukan penelusuran, wawancara, pemantauan, ya kontak erat maupun suspek, itulah yang nanti akan membantu kinerja kita bersama. Jadi intinya tahapannya adalah kita melakukan identifikasi kontak eratnya tadi, semuanya didata, kemudian diidentifikasi dan dicatat secara detail, dan kemudian dilakukan follow up. Nah, nanti tadi sudah disampaikan juga 3 kegiatan ini nanti akan ada sistem pelaporannya. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa memahami dan saya rasa tidak terlalu rumit sehingga mudah ya dan bisa diakses di mana-mana, terutama dan 51 kabupaten kota ini saya rasa seharusnya sih tidak ada jaringannya lancar ya, lancar sehingga bisa melakukan akses terhadap laporan secara online, nantinya akan dijelaskan kemudian. Lanjut. Nah, ini ada tahapan pertama, jadi siapa saja sebetulnya ini mengulang saja. Saya yakin teman-teman sudah membaca pedoman revisi 5. Ini saya rasa ada juga teman-teman tracer dari Kalimantan Selatan ya. Kemarin saya sempat ketemu dengan Banjarmasin ya. Pada waktu melakukan perekrutan sudah ada tesnya dulu ya. Sehingga saya yakin teman-teman ini sebetulnya sudah memahami, tapi kita mengulang kembali ya. Jadi intinya siapa sih yang disebut kontak erat sesuai dengan pedoman, kita harus mengidentifikasi orang-orang yang beraktivitas dengan kasus confirm dalam jarak yang dekat dan dengan waktu lebih dari 15 menit, kemudian mungkin ada kontak fisik langsung, dan kemudian juga untuk nakes itu pada saat melakukan perawatan ternyata lupa atau tidak ada atau pas habis ya gitu tanpa menggunakan APD yang sesuai standar, itulah yang disebut sebagai kontak erat. Inilah yang sebetulnya dicari oleh teman-teman sekalian, teman-teman tracer, dan ini targetnya ya. Kemudian kapan kita disebut kontak erat pada waktu kita beraktivitas dekat dengan kasus confirm tadi. Untuk ada dua kriteria. Untuk yang dengan ada gejala berarti kontak eratnya itu diambil 2 hari ya sebelum mulai onset sampai dengan 14 hari ya. Kita selalu main dengan 14 hari ini karena tadi ya slide pertama tadi kita menjelaskan inkubasinya seperti bagaimana dan berapa lama. Nah, itulah sebagai menjadi patokan kita dalam mencari sebetulnya kontak erat itu yang mana. Atau kalau tidak ya pada saat kasus itu diisolasi. Bagaimana dengan kasus yang tidak bergejala, itu diambil pada titik awalnya, yaitu 2 hari sebelum diambil swab-nya ya, dan sampai 14 hari setelah diambil swab-nya. Itulah yang kita identifikasi. Targetnya adalah aktivitasnya seperti ada di tadi, kapan, seperti dalam gambar ini ya. Lanjut saja. Nah, identifikasi. Nah, ini
kasus confirm COVID-19 secara nasional, dan saya rasa hampir sama semuanya di wilayah teman-teman sekalian. Yang paling banyak kasus yang terjadi itu adalah kasus dengan usia produktif, di mana selalu beraktivitas setiap hari, kemudian mobilitasnya juga cukup tinggi, sehingga kontak eratnya pun masih juga akan menjadi banyak sekali. Memang ini perlu waktu, perlu metode khusus, ya, perlu skill tersendiri untuk menggali informasi seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya dari kasus confirm yang kita wawancara, untuk kita bisa mengidentifikasi, menemukan siapa saja sebetulnya yang masuk sebagai kategori kontak erat. Ya, kadang-kadang kita lupa, apalagi 2 hari sebelum onset, sebelum sakit, mungkin sudah agak lama. Jadi perlu penggalian, dan mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa membuat seperti ya, ada penanggalan gitu ya, diingat-ingat 1 hari sebelum sakit, Ibu kapan mulai sakitnya, kemudian 1 hari itu Bapak Ibu pergi kemana, menemui siapa gitu ya, dan kemudian juga setelah sakit apa saja yang dilakukan. Mungkin karena sakitnya juga gejalanya mungkin yang hanya demam biasa, itu masih terus bisa beraktivitas, masih tetap bisa pergi, masih tetap bisa ke kantor, ya. Itu ditanya day per hari secara pelan-pelan, sehingga kasus yang kita wawancara tersebut bisa mengingat-ingat kembali dan bisa menjelaskan kepada kita semua siapa saja sebetulnya yang kita ditemuinya dan masuk di dalam kategori kontak erat. Ya. Jadi ini memang perlu nanti mungkin teman-teman bisa, malah mungkin kalau yang pertama kali bekerja mungkin masih agak gagap ya dalam melakukan hal ini, tetapi harapan kita nanti semakin punya pengalaman akan bisa menemukan teknik tersendiri untuk menggali informasi dari kasus confirm untuk mengidentifikasi kasus kontak eratnya. Lanjut. Ini sebetulnya ada beberapa metode, dan ini juga ada pengembangan, tapi ini saya rasa baru piloting untuk pengembangan metode kontak erat dengan cara teledeteksi, ya. Ini sedang diuji coba di Provinsi Aceh, ya. Mudah-mudahan ini juga nantinya bisa saling membantu, ya, dengan tracing secara fisik yang kita lakukan ini dengan yang secara digital. Lanjut saja. Pendataan, nah ini tadi ya, teman-teman akan melakukan wawancara, kemudian wawancara ini kalau di sini bisa per telepon, bisa WA, tetapi kalau pada saat pertama kali itu memang sebetulnya yang paling bagus adalah kunjungan secara langsung, sehingga pada waktu itu kita bisa bertemu secara fisik dan menggali informasi sedalam-dalamnya, dan kemudian juga melihat situasi tempat tinggal dari kasus yang akan melakukan isolasi mandiri ataupun karantina, ya, karena disitulah kita bisa menilai sebetulnya orang tersebut mampu nggak sih, gitu ya, didukung nggak sih dengan situasi tempat tinggalnya untuk melakukan hal-hal isolasi ataupun karantina tadi. Kemudian juga sekalian juga untuk mengisi sebetulnya ya data dasar dari kontak erat tersebut, kontak erat yang sudah bisa diidentifikasi tadi. Kemudian harus disampaikan secara pelan-pelan apa yang harus dilakukan apabila masuk sebagai kategori kontak erat. Nanti kan ada materi mengenai stigma dan lain-lain, itu adalah, dan komunikasi yang efektif, dan itu yang bisa menjadi bekal dari teman-teman sekalian dalam memberikan informasi, dalam memberikan pengetahuan agar masyarakat itu menjadi mengerti, tahu, dan mau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang harus dia lakukan apabila termasuk sebagai kategori kontak erat tadi. Ini tidak mudah, ya, teman-teman sekalian, karena kita nggak tahu, tetapi karena konsekuensinya dia harus karantina misalnya 14 hari, itulah yang menjadi hambatan di lapangan, sehingga itu memang membutuhkan skill dari kita semua untuk tadi ya melakukan komunikasi yang efektif, sehingga masyarakat itu mau menerima dan secara sukarela untuk melakukan pembatasan tadi. Kemudian gejala-gejala, apabila muncul gejala, itu ya langsung dilakukan pemeriksaan, komunikasi dengan supervisor puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan kemudian dilakukan tata laksana sesuai dengan SOP yang ada. Lanjut.
Ini follow up, jadi nanti di dalam melakukan kegiatannya, tadi kan sudah dijelaskan, teman-teman akan mendapatkan anggaran juga ya untuk melakukan kegiatan follow up ini, sehingga day per day dari masa karantina ataupun isolasi itu nanti memang bisa terpantau dengan baik ya, sehingga hasil dari karantina maupun isolasi itu nanti akan menjadi maksimal juga, sehingga harapan kita tidak terjadi penularan-penularan berikutnya gitu untuk COVID-19 ini. Sehingga untuk itu bisa dilaksanakan tadi ya, mengulang kembali nomor B ini menjadi sangat penting, koordinasi dengan pemerintah setempat itu menjadi sangat kunci utama kita untuk, kalau tadi tracing kontak kunci utama kita untuk memutus rantai penularan, ternyata pemantauan day per day, nah ini adalah kunci utama kita untuk sukses kita dalam melakukan kegiatan karantina ataupun isolasi mandiri. Lanjut saja. Karantina nanti ada materi tersendiri, intinya tadi ya, kalau karantina itu untuk membatasi pergerakan orang yang masuk sebagai kategori kontak erat itu dilakukan selama 14 hari ya, jadi dilakukan 2 kali masa inkubasi terpanjang sehingga kita yakin benar-benar kalau kontak erat tersebut nanti tidak akan berkembang menjadi berubah ya statusnya menjadi bergejala, karena tadi ternyata pada saat ditemukan cepat, apabila ditemukannya kasus indikasi itu cepat ya, sehingga nanti kontak eratnya kan masih masuk masa inkubasi yang tadi slide pertama tadi ya, bisa sampai 4-5 hari rata-rata. Nah, selama periode masa karantina 14 hari ini kita tuh benar-benar yakin kalau kontak erat tersebut sudah tidak muncul gejala atau dan kontak erat tersebut memang sudah selesai ya menjalani masa karantinanya dan sudah dianggap mereka itu tidak tertular ya oleh COVID-19 yang ditimbulkan oleh indikes yang kita temukan tadi. Lanjut. Ini gambaran karantinanya, mungkin nanti akan ada materi sendiri. Intinya karantina itu adalah pembatasan ya, pembatasan sehingga tetapi tidak harus diam di dalam kamar terus, tetapi tetap harus menjaga ventilasi udara di kamarnya itu harus bagus, di tempat tidurnya harus terpisah dengan anggota keluarga yang lain, ada tempat makan, minum dan sendiri, kemudian juga tetap harus menjaga imunitas dan tidak stres sehingga kita tetap bisa sehat meskipun kita diam di rumah gitu ya, dan nanti itu ada monitoring hariannya, di itu dipantau kesehatan dari orang-orang yang harus melakukan karantina ataupun isolasi tadi. Lanjut. Untuk tenaga kesehatan saya rasa ini lewat saja karena ini nanti akan melakukan tracer, terutama adalah karena nakes ya, mungkin adalah dari petugas puskesmas. Kemudian untuk APD, nah untuk APD ini kalau kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman tracing adalah melakukan wawancara atau pemantauan melihat apakah sudah melakukan karantina atau isolasi dengan benar. Nah itu yang diperlukan adalah sarung tangan, masker ya, masker mau dilengkapi dengan pelindung wajah silahkan, tetapi yang jelas adalah masker. Dan pada waktu melakukan wawancara yang terpenting adalah kita harus melihat mencari tempat yang ventilasi udaranya itu bagus, paling bagus sebetulnya di luar rumah, di teras misalnya, dan kita seminimal mungkin untuk menyentuh apapun juga yang ada, barang-barang ada di sekitar rumah tersebut. Dan yang perlu kita yakinkan kembali adalah orang yang diwawancara tersebut memakai masker juga ya. Jadi teman-teman memakai masker, teman yang diwawancara juga harus menggunakan masker. Itu harus diingat ya, kalau tidak ya harus diberikan masker supaya nanti teman-teman dalam melakukan kegiatan ini menjadi terlindungi ya, jadi aman untuk kita semuanya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya harus membawa hand sanitizer. Saya rasa ini nanti ada di dalam kit yang akan diberikan kepada teman-teman tracer. Lanjut. Nanti sudah ada ya, akan ada buku nanti yang bisa dibaca. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Mas Dalina. Silakan intinya nanti dipelajari kembali, dibaca, diulang-ulang lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum jelas, silakan ditanyakan kepada supervisor puskesmas. Kalau masih ada hal yang perlu mendapatkan masukan, berkoordinasi juga dengan supervisor di tingkat kabupaten kota sehingga komunikasi ini tetap jalin dari
grassroots-nya ya dari puskesmas, dari tracernya, kemudian puskesmas dan kabupaten kota, dan juga nanti kan ada supervisor di provinsi, sehingga ini menjadi satu kegiatan satuan dari grassroots, dari tingkat puskesmas, dari masyarakat sampai dengan ke pusat. Lanjut. Nah, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semangat ya buat teman-teman yang sudah terpilih menjadi tenaga sukarelawan untuk kegiatan tracing kontak ini. Ini adalah satu kegiatan yang mulia, tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur, dalam era pandemi ini, di mana kita kita bisa terlibat langsung di dalam upaya ini adalah satu kebanggaan buat kita semua ya. Karena jangan sampai nanti anak cucu kita menanyakan, Ibu dulu merasakan pandemi terus Ibu ngapain? Nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Nggak bisa begitu ya. Kita tetap harus mempunyai semangat untuk kita bekerja bersama untuk kebaikan kita semua di tanah air dan negara NKRI ini.